kita akan membahas soal dan pembahasan seleksi akademik pedagogik fisika. Pada nomor 11, guru harus mengetahui silabus RPP dalam menerapkan prinsip-prinsip perancangan pembelajaran dalam merancang kegiatan di laboratorium. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Kata kuncinya ternyata hanya di sini. Silabus dan RPP, perbedaannya di mana? Jadi perbedaan silabus dan RPP. Tentu Bapak Ibu sudah sangat familiar ya, karena Bapak Ibu sudah pasti sering membuat silabus dan RPP. Oke, kira-kira yang mana? Kita cek yang A. Silabus berisi kompetensi dasar, RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Atau yang B, silabus bersumber dari standar isi. Kalau sekarang standar isi mungkin 11-12 sama KI, kompetensi inti, dan standar lulusan. RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. Ya tentu nanti kita akan cek. RPP dibuat oleh setiap guru, silabus oleh tim guru. Ini kalau kita ke MGMP ya Bapak Ibu, kita bisa ambil punya temen terus kita pakai di sekolah. Tapi nggak boleh, idealnya nggak gitu. RPP dan silabus keduanya dibuat oleh setiap satuan pendidikan. Oke, silabus digunakan hanya pada komponen-komponen utama pembelajaran. RPP digunakan untuk mengevaluasi kompetensi guru. Ya, kalau gampangnya kan silabus itu versi mini dari RPP, versi mini. Silabus nanti versi mini dari RPP, dan kegiatan pada silabus dikembangkan dari RPP. Nah, dari situ kira-kira dari kalimat saya tadi, menurut saya sendiri tentu jawaban yang paling benar adalah A. Kenapa yang A? Di sini ada berisi kompetensi dasar, RPP mengarahkan kegiatan untuk mencapai kompetensi dasar. Jadi RPP digunakan untuk breakdown, menjelaskan lagi tentang isi dari silabus tadi. Jadi silabus versi mini dari RPP, RPP versi besar dari silabus. Jadi yang cocok dengan analogi tersebut menurut saya adalah A. Oke, next, Pak Joko akan menggunakan media pembelajaran dalam pembelajaran fisika, mencoba media yang digunakannya dan memberitahu peserta didik tentang media tersebut. Hal yang dilakukan Pak Joko terkait dengan kegiatan yang harus dilakukan guru dalam menggunakan media, yaitu tentang jadi dari di sini sebelum pembelajaran Pak Joko ini ini masih akan ya, masih akan, berarti kalau akan belajar berarti masih proses penyiapan dari alat-alat yang akan digunakan untuk pembelajaran, masih persiapan. Nah, di sini akan menggunakan. Oke, di sini akan menggunakan. Jadi Pak Joko masih menyiapkan. Oke, sebelum kita mengefikskan ini menyiapkan atau apa, kita bisa cek dari jawaban. Memahami media yang akan digunakan dan menyediakan pengalaman belajar bagi peserta didik. Menyiapkan dan mencoba media sebelum digunakan serta memahami media yang akan digunakan. Atau C, mengatur fasilitas dan lingkungan tempat penggunaan media serta menyiapkan peserta didik. Atau D, menyiapkan, mencoba media sebelum digunakan serta menyiapkan peserta didik. Oke, menurut saya di sini ada kata-kata menyiapkan peserta didik, ini sudah salah. Mengatur fasilitas ini juga
salah. Yang disiapkan bukan fasilitas di situ. Mengetahui kelebihan dan kelemahan media yang akan digunakan serta menyiapkan peserta didik. Kalau sampai di sini saya yakin ini benar. Tapi kalau yang di sini peserta didiknya tidak disiapkan. Oke, saya tinggal punya A dan B. Memahami media yang akan digunakan dan menyediakan pengalaman belajar. Di sini salahnya. Oke, setelah saya membaca 5-5-nya ternyata ketemulah yang paling enak untuk dipahami, kayaknya yang B. Menyiapkan dan mencoba media sebelum digunakan serta memahami media yang akan digunakan. B. Jadi masih belum menyiapkan peserta didik. Jadi kata kunci yang bikin salah di sini ada kata-kata peserta didik. Ini karena masih akan, di sini ada akan dan memberitahu peserta didik, ya, masih akan, masih belum menyiapkan peserta didiknya, masih belum ada kata-kata akan di sini. Jebakannya mantap banget nih soal. Oke, 13. Berikut bukan merupakan keuntungan desain web multimedia pada pembelajaran fisika online. Bukan merupakan keuntungan. Oke. Memberi dorongan kuat pada peserta didik untuk belajar mandiri sesuai dengan tingkat kemampuannya. Oke, berarti kalau saya ada LMS, sebenarnya ini tujuan LMS web multimedia, pasti tujuannya agar peserta didik bisa mandiri. Berarti ini jawaban yang salah. Benar secara kalimat ini, tapi di sini yang kita ambil adalah bukan, yang bukan ya. Kita kotakin aja yang bukan. Efektif untuk program kuliah jarak jauh, sangat efektif, namun yang kita cari bukan yang benar tapi yang salah. Membiasakan peserta didik untuk memanfaatkan teknologi internet, sangat membiasakan, ini benar. Sebagai model pembelajaran inovatif pengganti model pembelajaran tradisional. Model ya. Di sini ada kata model. Ada kata model. Di sini web design. Web design. Oke, kita cek yang E dulu deh. Memberikan kompetensi berwawasan global pada peserta didik. Berwawasan global, pengenalan ICT. Oke, antara D dan E. Menurut saya yang paling nggak cocok yang D. Kenapa? Karena model itu kan ada inquiry, discovery, PBL, PJBL. Kalau yang dibahas adalah web multimedia, tentu itu bukan model yang dibahas, tapi itu adalah medianya, media pembelajaran, alat-alat pembelajaran. Model tetap bisa kita gunakan saat PJJ. Kita masih model apapun itu bisa menyesuaikan, maksudnya media apapun itu bisa menyesuaikan model. Jadi yang dikembangkan bukan model, tapi di situ adalah media. Jadi yang salah adalah modelnya. Ini D. Oke ya. Ini salahnya. Harusnya kalau ini media baru ini benar. Tapi karena yang kita cari yang salah, berarti jawabannya tentu yang D. Ya, A, B, C, E benar. Yang salah hanya D karena dikembangkan bukan model tapi adalah media. Langkah pertama dalam penerapan metode ilmiah adalah penemuan atau perumusan masalah. Mudah tidaknya seseorang menemukan masalah sangat tergantung kepekaannya terhadap kesenjangan yang terjadi. Kepekaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal berikut. Kecuali, jadi di sini adalah kepekaan terhadap kesenjangan. Nah, yang mempengaruhi kepekaan terhadap kesenjangan adalah latar belakang pendidikan seseorang. Oke, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin mudah menemukan masalah. Berarti ini betul. Ketertarikan terhadap suatu bidang. Misalkan kalau ahli pertanian pasti sangat cepat dalam menemukan masalah pertanian. Kita yang orang pendidikan ya bisanya, ya bukan bisanya, lebih expertnya, lebih tertarik pada masalah pendidikan. Jadi ketertarikan. Oke, ini kayaknya bener. Oke, kita save dulu lah sebelum kita seleksi. Latar belakang kehidupan keluarga. Kalau kita oke, ini kehidupan keluarga.
kehidupan keluarga deh. Tapi di sini yang dibahas adalah metode ilmiah. Metode ilmiah. Oke, ini kita X dulu sebagai pilihan. Mungkin ini benar ya, kita kasih tanda dulu. Perhatian terhadap praktik kehidupan sehari-hari. Tentu ini benar. Kenapa? Praktik terhadap kehidupan sehari-hari, semakin orang sering praktik, tentu mudah sekali orang menemukan masalah. Orang yang sering praktik naik motor, ya pasti akan menemukan masalah motor. Orang yang suka pada masalah tanaman, praktik pada masalah tanaman, pasti akan mudah menemukan masalah tanaman. Wawasan pengetahuan yang dimiliki, ini juga benar. Kenapa? Semakin lebar atau luas wawasannya, semakin peka terhadap masalah di sekelilingnya. Jadi secara ilmiah, menurut saya yang membuat ada kekuatan kepekaan terhadap kesenjangan itu tidak bergantung dari latar belakang kehidupan keluarga. Jawabannya berarti yang C. Karena ini yang dibahas metode ilmiah, bukan masalah sosial. Jadi begitu. Ketika ada pertanyaan dari peserta didik, guru diharapkan menawarkan kepada peserta didik yang lain untuk menjawab. Menawarkan kepada peserta didik untuk menjawab. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan peserta didik dalam pembelajaran agar 15 agar apa kira-kira ini? Kita masih ingat dengan teori berpusat pada siswa, berpihak pada murid. Jadi intinya adalah hal-hal semacam ini, seperti menawarkan menawarkan menjawab, intinya adalah agar pembelajaran itu bisa berpusat pada murid. Oke, sekarang kira-kira mana nanti yang benar? Guru dapat berkonsentrasi untuk pembelajaran berikutnya. Oke, ini gurunya salah. Guru dapat menjaga stamina dan performa secara optimal. Oke, ini tidak dibahas di buku-buku pedagogik, salah. Partisipasi peserta didik dalam belajar menjadi maksimal. Oke, ini kita save. Peserta didik belajar memberikan bantuan kepada orang lain. Belajar memberikan bantuan. Collaboration learning. Oke, kita save. Peserta didik selalu dalam kondisi siap belajar. Oke, kita save 3. Dari 3 kita eliminasi 2. Menawarkan peserta didik yang lain untuk menjawab. Kita kotakin. Oke, menjawab. Kemudian ada prinsip berpusat pada murid. Antara C, D, E ini mirip-mirip. Oke, sekarang kita eliminasi 2 deh. Peserta didik selalu dalam kondisi siap belajar. Ya, ini mungkin benar, tapi karena kita masih nyari yang terbaik, kita baca-baca lagi. Peserta didik belajar memberikan bantuan kepada orang lain. Belajar memberikan bantuan kepada orang lain. Sama C, partisipasi peserta didik dalam belajar menjadi maksimal. Kira-kira ini yang sangat-sangat menunjukkan berpusat pada murid, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang mana kira-kira? Kalau saya pakai perasaan saya, ini tentu yang C. Intinya di sini adalah belajar menjadi maksimal. Jadi belajarnya peserta didik menjadi maksimal. Jadi CDE yang paling menunjukkan keberpihakan pada murid, pada siswa adalah yang C. Kalau ada yang benar 3, maka kita cari yang paling maksimal dari 3 tersebut. Instrumen yang digunakan guru untuk menilai perilaku peserta didik. Nah, kira-kira kalau perilaku bisa kita lihat dengan apa kira-kira? Namanya perilaku berarti harus diamati. Oke, kita lihat observasi. Selama proses pembelajaran berarti ya, saat belajar. Observasi itu pengamatan. Perilaku itu bisa diamati dengan mata-mata termasuk panca indera. Oke, ini masuk. Kuesioner ini apakah bisa kita berikan saat proses pembelajaran?
bisa, namun akan mengganggu peserta didik dalam belajar. Kalau kita sering lihat atau waktu dulu skripsi, kita pasti berikan kuesioner di akhir pembelajaran. Tentu ini kurang tepat lah. Wawancara, apakah kita menilai perilakunya dengan wawancara? Oke, ini oke lah, boleh lah. Tes hasil belajar, oke, untuk perilaku tidak perlu kita tes, karena tes hasil belajar mungkin lebih ke arah kognitif atau pengetahuan. Hasil pekerjaan peserta didik untuk yang E, hasil pekerjaan itu penilaian setelah pembelajaran, tentunya ini salah. Oke, kita punya dua, pedoman wawancara dan pedoman observasi. Kira-kira yang langsung bisa menilai saat itu dan bisa dilihat oleh guru, tentu menurut saya yang paling cocok adalah yang A, pedoman observasi. Ini tinggal kalau perilaku kan teramati ya, saya rasa cukup dengan observasi itu sudah cukup, tidak perlu wawancara. Kalau wawancara takutnya nanti malah mengganggu proses pembelajaran. Mungkin lebih kecondongan kebenaran lebih ke yang A. Oke, 17. Penilaian hasil belajar adalah harus terpadu. Oke, terpadu. Ini bisa kita ingat ya, IPA terpadu. Terpadu berarti beberapa jenis sains itu jadi satu pada IPA. Atau antara fisika dan kimia dan biologi itu ada kaitannya. Mungkin itu bisa kita buat patokan berpikir. Hal ini mengandung makna bahwa terpadu ya, terpadu. Berdasarkan data, penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Berdasarkan kriteria, berkesinambungan, secara serentak. Oke, kalau kita mengingat terpadu, IPA terpadu, itu kan antara IPA yang ada di biologi, IPA yang ada di kimia, dan IPA yang ada di fisika, itu saling terkait ya, saling terkait. Kalau kita lihat pelajaran SMP ini, ada IPA sama IPS terpadu, geografi, ekonomi, dan sosiologi, ini terkait. Nah, terkait, kata kunci yang kita dapat itu terkait. Berarti yang paling menunjukkan terkait adalah, bismillah, saya rasa jawabannya yang D, berkesinambungan. Berkesinambungan antara yang ini dan ini dan ini, itu ada keterkaitan, itu yang D. Oke, 18. Instrumen penilaian hasil belajar fisika yang digunakan guru harus memenuhi persyaratan. Oke, tapi ini ada kecuali. Kalau kecuali kita cari yang kalimat yang jelek. Konstruksi butir soal memenuhi persyaratan yang sesuai dengan bentuk tes. Oke, ini benar ya. Namanya konstruksi soalnya harus sesuai dengan syarat, itu mutlak. Substansi yang diukur mempresentasikan kompetensi yang dinilai. Yang diukur mempresentasikan kompetensi yang dinilai. Kalau kita ingin menilai materi pengukuran, ya berarti soalnya harus pengukuran. Bismillah, ini benar ini. Bahasa yang digunakan komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Anak SD sesuai dengan soal SD. Anak SMP dikasih bahasa anak SMP. Anak SMA dikasih bahasa yang agak kompleks. Anak SMA, berarti ini benar. Instrumen yang digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Apakah memang ya penilaian hasil belajar fisika itu hanya UTS dan UAS? Oke, bismillah, kayaknya ini yang salah. D, karena penilaian hasil belajar fisika itu tidak hanya UTS dan UAS, tapi ada penilaian harian, ada penilaian portofolio sesuai dengan kreativitas guru dan standar dari sekolah.
Kita cek yang E dulu. Alokasi waktu mempertimbangkan jumlah soal, tentu ya. Ini benar. Berarti jawaban yang salah atau yang kecuali berarti yang D. Sebelum melakukan refleksi, guru fisika memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang tujuan dan cara mengisi lembar refleksi. Oke, jadi ada refleksi, guru ngasih tahu anak-anak cara ngisi refleksi adalah seperti ini. Berarti tujuannya itu adalah memahami keinginan, harapan guru dan menghargai. Oke, tawaduk ke guru. Kayaknya ini kurang begitu benar deh, kurang begitu ilmiah kalimatnya. Harusnya nggak kayak gitu. Refleksi ya memang benar-benar itu yang terjadi. Selalu mengingat apa yang telah diisikan pada lembar refleksi. Memang sih tujuan refleksi itu agar ingat, tapi tujuan sebenarnya nggak itu. Tapi ini bisalah kita save dulu. Menuliskan apa yang dialami dirasakan saat pembelajaran fisika pada lembar refleksi. Nah, ini juga kita simpan dulu karena memang refleksi itu agar siswa tahu perasaannya sendiri dan juga ini catatan untuk guru. Oh, kira-kira saat pembelajaran fisika apa sih yang anak-anak rasakan? Nah, kita save dulu ya. Mengerti bahwa kegiatan yang baru dijelaskan guru adalah refleksi. Ya nggak gitu juga. Ini ya salah tentu ya. Tentu salah. Memenuhi perintah dan penugasan guru agar mendapat nilai maksimal. Tentu ini salah. Lembar refleksi tujuannya untuk mengetahui apa yang dirasakan siswa dan apa yang dipahami siswa saat pembelajaran. Oke, tinggal B dan C kita akan mengeliminasi mereka berdua ya. Selalu mengingat apa yang telah diisikan. Menuliskan apa yang dialami. Oke, mengingat apa yang diisikan. Oh, tentu salah. Iya, tentu salah ya. Mengingat apa yang diisikan. Apa yang diisikan. Harusnya kan refleksi itu menuliskan apa yang dialami dan apa yang dipahami saat pembelajaran. Tentu yang B yang salah. Oke, berarti yang paling maksimal benernya yang C ya. Jawabannya C. 20 dalam penelitian tindakan kelas. Oke, PTK lagi. Guru melakukan identifikasi kompetensi yang harus dikuasai peserta didik, merancang kegiatan yang akan dilakukan, menyiapkan perangkat, pengamatan dan evaluasi. Guru tersebut termasuk dalam tahap apa? Ini berarti masih belum kegiatan ya. Jadi ini sebelum PTK dimulai, penelitian dimulai, guru melakukan identifikasi, kemudian merancang kegiatan, masih persiapan tentunya ya, menyiapkan perangkat dan sebagainya. Oke, berarti ini masih sebelum penelitian, berarti masih dalam tahap ya perencanaan. Oke, masih merencanakan kegiatan saat PTK nanti. Bapak Ibu, jika ada yang perlu didiskusikan bisa sharing di kolom komentar. Agar tidak terjadi kecelakaan di lab, maka perlu adanya aturan dan persiapan teknik kerja serta apa kira-kira? Ya, yang mana yang paling benar? Ini ada pengenalan jenis alat dan fungsi, pengenalan laboratorium dan kelengkapan laboratorium, pengenalan terhadap alat dan bahan, pengenalan terhadap tata tertib dan peraturan keselamatan kerja, pengenalan terhadap struktur organisasi. Yang paling nggak penting tentu yang E. Ini nggak ada hubungannya dengan ini mitigasi kecelakaan lab. Tata tertib. Tata tertib tentu hanya perlu disosialisasikan, nggak perlu dibahas terlalu dalam. Tentu yang paling harus diwaspadai menurut saya adalah alat dan bahan di lab. Jadi jawabannya tentu yang C. Kalau A ini jenis alat dan fungsi, kalau C ini alat dan bahan lab. Lebih lengkap yang C.
ya, alatnya itu fungsinya apa, bahan ini fungsinya apa, kemudian bahaya apa enggak atau sebagainya dan sebagainya. Menurut saya jawabannya yang C. Oke, demikian adalah materi pedagogik fisika yang saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat.